Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Hukum Perlindungan Anak di Thailand. Baik, jadi latar belakang masalah dari judul makalah ini adalah perdagangan orang digunakan untuk mengistilahkan tindakan perdagangan orang. Terminologi istilah perdagangan orang termasuk hal yang baru di Indonesia. Fenomena tentang perdagangan orang telah ada sejak tahun 1949, yaitu sejak ditandatanganinya Convention on Traffic in Person. Perdagangan orang, trafficking in person, dapat diartikan sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain seperti penculikan, pemalsuan, penipuan, pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan pemberian bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi. Secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau adopsi ilegal dan pengambilan organ-organ tubuh. Sedangkan anak merupakan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu diperlukan adanya bimbingan khusus yang dimulai dari aspek terkecil dalam kehidupan, yakni keluarga, masyarakat maupun negara, sehingga tumbuh kembang anak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran signifikan yang menjelaskan bahwa negara Indonesia mengakui hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Eksploitasi seks komersial anak. Dalam bentuk pariwisata seks, anak yang menjadi akar dari kejahatan perdagangan manusia di Thailand adalah hal yang ilegal dan melanggar hukum menurut pemerintah, namun dilegalkan oleh masyarakat sendiri karena telah menjadi pekerjaan sebagai sumber penghasilan. Kebijakan Thailand terhadap human trafficking bagi beberapa orang dan kelompok-kelompok tertentu di wilayah tersebut. Kejahatan perdagangan manusia di Thailand semakin sulit diatasi, sehingga korban yang terus bertambah dan juga didukung oleh jaringan para pelaku kejahatan ini tersistematis dan rapi. Hal tersebut menjadi sulit terdeteksi. Tak hanya jaringan, para pelaku kejahatan yang tersusun dengan rapi, hukum di Thailand dalam merangi kasus ini masih dianggap lemah. Fenomena prostitusi di Thailand secara resmi dilegalkan pada tahun 1928 dan munculnya undang-undang untuk menentang pelacuran pada tahun 1960. Kemudian pada tahun 1990-an diberlakukannya Undang-Undang Nasional untuk mempromosikan perlindungan anak. Jadi atas dasar hal itu tujuan kita adalah ingin memahami sejauh mana proses hukum perlindungan yang ada di Thailand ini berjalan sebagaimana seharusnya. Jadi berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam makalah ini bagaimana landasan umum perlindungan anak di Thailand, yang kemudian bagaimana hukum perlindungan anak di Thailand. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui landasan umum perlindungan anak, untuk mengetahui hukum perlindungan anak di Thailand. Bagaimana landasan umum perlindungan anak? Anak adalah amanah dari karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memiliki kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik
yang berdasarkan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu diperlukan ada pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Manusia dalam kehidupannya mau tidak mau harus terlebih dahulu melalui beberapa fase atau periode tertentu. Di antara periodenya yang dikatakan sebagai lampu merah yang akan menentukan corak ragam kehidupan manusia kelak di kemudian hari. Periode ini adalah masa progresif, yaitu antara umur 0 sampai umur 20 tahun. Di mana pada periode ini manusia yang maksud dengan anak dalam tulisan ini harus melalui masa-masa krisis sebanyak 2 kali, yaitu yang diperkirakan oleh para ilmu jiwa, perkembangan pada umur 2 sampai dengan 4 tahun dan pada umur 12 sampai dengan 18 tahun. Seiring perkembangan zaman serta kemajuan teknologi, kenakalan yang dilakukan anak-anak pun semakin bervariasi, sehingga diperlukan penanganan yang khusus. Dalam hal penanganan kenakalan seorang anak yang masih dalam tahap wajar, masih dapat ditangani oleh orang tuanya. Tetapi apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana, maka negara wajib campur tangan. Seperti halnya pencurian, tawuran antar pelajar, penganiayaan merupakan beberapa contoh tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak-anak, khususnya ketika mereka dalam masa remaja. Hal yang perlu diperhatikan bahwa tindakan yang diberikan atau dijatuhkan kepada anak adalah dalam rangka pemenuhan kewajiban negara untuk melindungi anak-anak. Karena upaya yang dilakukan terhadap anak yang memperoleh tindakan menjadi tanggung jawab negara. Kendati pun dan pelaksanaan kewajiban itu diserahkan pelaksanaan kepada non-pemerintah atau swasta yang sebagai institusi yang mendukung upaya pemerintah. Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda. Pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah negara kesatuan negara Republik Indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil, dan merdeka. Negara merupakan pihak yang berwenang dalam melakukan penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh sang anak. Namun tidak dapat disangkal di kalangan generasi muda ada anak yang terlibat dalam tindak pidana, khususnya tindak pidana penganiayaan. Penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa haruslah berbeda dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan anak, sebagaimana diutarakan oleh Wagito Sutojo, bahwa pemisahan sidang anak dan sidang yang mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa memang mutlak adanya, karena dengan dicampurnya perkara yang dilakukan oleh anak dan oleh orang dewasa tidak akan menjamin terwujudnya kesejahteraan hak. Terwujudnya kesejahteraan anak. Dengan kata lain, pemisahan ini penting dalam hal mengadakan perkembangan pidana dan perlakuannya. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Perlindungan anak dalam suatu masyarakat berbangsa dan bernegara merupakan tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara yang bersangkutan. Maka kewajiban bersama baik pemerintah, masyarakat maupun keluarga untuk mengusahakan atau mengupayakan perlindungan anak demi kepentingan kemanusiaan. Nah, berbicara mengenai hukum perlindungan anak di Thailand konstitusi kerajaan merupakan hukum tertinggi, di mana di dalam konstitusi tersebut mengandung beberapa artikel terkait dengan gender yang dirancang untuk memberikan hak perempuan dan perlindungan hukum yang setara.
pada kutipan bunyi konstitusi tersebut memang mengandung beberapa ketentuan yang bisa digunakan untuk memerangi eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak dalam bentuk perlindungan hukum, namun tidak disebutkan secara langsung mengenai prostitusi. Maka dari itu, pemerintah Thailand diharapkan banyak oleh berbagai kalangan untuk menerapkan hukuman yang sepadan dengan kejahatan seperti kekerasan seksual secara paksa, perdagangan untuk tujuan seksual, perdagangan yang melibatkan penculikan atau bahkan kematian. Karena hukum yang sudah ada atau yang sudah diterapkan di Thailand, akan tetapi implementasinya masih banyak dilanggar akibat kurangnya penegakan hukum. Lemahnya hukum di sana terdapat seperti misalnya di kawasan Patpong, di mana di kawasan ini terdapat suatu tempat hiburan yang populer di Bangkok yang disebut dengan Plaza Industri Seks. Meski telah ada ketentuan hukum tertulis yang berisi peraturan untuk pendirian dalam klasifikasi tempat hiburan, kawasan ini nyatanya tetap berjalan sebagai bisnis industri seks dan ditolerir oleh sebagian masyarakat sekitar. Tak hanya di wilayah Patpong, kawasan lain di Thailand juga secara resmi masuk dalam kategori tempat hiburan dengan kasus yang sama. Hal ini dikarenakan hukum yang mengatur tidak mengategorikan secara spesifik tempat hiburan yang dijadikan tempat perdagangan manusia sehingga panti pijat, hotel, bahkan restoran sering dimanfaatkan oleh oknum untuk kejahatan seksual tersebut. Nah, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Thailand adalah mengeluarkan undang-undang. Selain itu, dalam kata tindakan tidak bermoral tidak jelaskan secara jelas, walaupun disebutkan pada pasal 26 ayat 9 tentang pornografi anak untuk mendapatkan imbalan. Menurut beberapa aktivis di Thailand, undang-undang ini juga tidak mencakup semua masalah yang dihadapi oleh anak-anak di Thailand, termasuk juga perdagangan manusia yang tidak dijelaskan secara rinci, praktik kriminalisasi perdagangan manusia seperti eksploitasi seks komersial anak pada kategori tertentu, seperti dalam bentuk pariwisata seks anak. Bentuk hukuman dari undang-undang ini juga tidak sepadan dengan apa yang diterima oleh anak sebagai korban, sementara pelaku hanya dipenjara selama 3 bulan. Para peneliti menganggap lemahnya undang-undang ini karena mereka melihat pada penggambaran instrumen hukum internasional mengenai masalah pelacuran anak, dan mereka menganggap undang-undang tersebut tidak masuk akal dalam implementasinya, seperti keterbatasan ruang lingkup hukum itu sendiri dalam sosial dan politik yang terjadi. Baik, saya akan membacakan poin yang nomor 2, yaitu The Anti-Trafficking in Person Act of 2008. Kemunculan undang-undang ini didasarkan bahwa pemerintah sadar pada undang-undang sebelumnya yang kurang menyeluruh dan terkesan hanya ditujukan untuk perempuan dan anak-anak saja. Maka dibentuknya undang-undang ini lebih terfokus pada permasalahan pemberantasan perdagangan manusia. Dalam undang-undang ini ditekankan pada aksi perdagangan manusia yang mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut terlepas dari persetujuan yang didapat dari si anak sebagai korban. Pada undang-undang ini mencakup tingkatan peraturan, perlindungan, pencegahan dan pemulihan. Undang-undang ini juga memberikan hukuman tak hanya orang biasa sebagai pelaku kejahatan, tapi juga bagi pejabat pemerintah yang terlibat dalam melanggar hukum perlindungan anak. Secara individu, undang-undang ini telah mengikat secara hukum, namun eksploitasi dan perdagangan anak saat ini mulai melibatkan jaringan secara eksplisit sehingga undang-undang ini masih dianggap lemah. Di dalam undang-undang ini pula disebutkan buying and selling seorang anak, namun terdapat hambatan dalam hal keadilan dan proses penuntutan bagi si pelaku kejahatan. Selama ini, perhitungan perdagangan manusia cenderung bergantung pada indikator sekunder seperti tingkat penuntutan atau penyelidikan atau statistik tentang korban yang dilindungi. Maka dari itu, sulit menentukan apakah kasus tersebut dilaporkan, diadili, atau diselidiki. Kasus yang tidak dilaporkan, praktik perdagangan manusia terutama anak-anak diperkirakan masih sangat banyak. Ada juga perdebatan dan ketidakpastian mengenai perkiraan jumlah perempuan dan anak-anak dalam pelacuran di negeri ini, serta jumlah perdagangan melalui atau
dari Thailand. Adapun kesimpulannya, anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Perlu diberlakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Di Thailand, konstitusi kerajaan Thailand atau disebut Constitution adalah yang tertinggi. Konstitusi tersebut mengandung beberapa artikel terkait gender yang dirancang untuk memberi hak perempuan dan perlindungan yang setara. Secara hukum tertulis, Thailand pada bab 3 bagian 2 bagian 30 konstitusi menyatakan bahwa terdapat EU hukum di Thailand seperti Child Protection of 2003 dan Anti-Trafficking in Person Act of 2008. Sekian, terima kasih.